Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya hari ini kalian akan belajar dengan Kakak Farah. Nah, ada yang tahu nggak nih kita hari ini belajar tentang apa ya? Nah, betul, kita belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum kita ke pematerian, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa dicukupkan. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut aja ya ke pemateriannya. Nah, sebelum dimulai, ayo adik-adik duduk dulu nih yang siap dan tegak agar adik-adik fokus pada pematerian hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas hidup rukun manusia. Apa sih itu hidup rukun di masyarakat? Ada yang tahu nggak nih? Oh, belum ada yang tahu ya? Nah, baik, Kakak Farah akan jelaskan mengenai apa sih itu hidup rukun. Nah, hidup rukun itu saling menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia karena akan membuat hubungan antara masyarakat menjadi harmoni. Nah, baik kakak akan memberikan contoh gambar hidup rukun di masyarakat. Tapi di sini di dalam video ini hanya beberapa saja ya, karena sebenarnya hidup rukun di masyarakat itu ada berbagai cara. Nah, yang pertama itu saling toleransi atau saling menghargai. Nah, dalam hal ini setiap individu akan memahami bahwa setiap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat merupakan hal yang wajar. Nah, memerimutan setiap perbedaan tentu menjadi sikap yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, sebab setiap manusia tidak harus memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, meskipun berbeda, masing-masing dapat saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu, hidup akan lebih tenang dan terhindar dari berbagai konflik atau perpecahan. Nah, yang kedua itu musyawarah. Nah, musyawarah itu apa sih, Kak? Terus juga apa sih manfaatnya musyawarah? Nah, jadi musyawarah itu sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di dalam masyarakat. Nah, ini manfaatnya. Ada juga loh, jadi manfaat musyawarah itu dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Dan juga masalah dapat segera terpecahkan. Terus juga ada melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide, terus dapat mengambil kesimpulan yang benar, menghindari celaan, dan masih banyak lagi. Jadi musyawarah itu penting ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar ketiga, yaitu kerja bakti. Nah, gambar mana sih yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat, khususnya kerja bakti? Yang mana nih adik-adik? Wah, betul banget nih. Yang pojok kanan atas merupakan gambar warga sedang bekerja bakti. Nah, pernahkah adik-adik melakukan kerja bakti? Wah, atau jangan-jangan adik-adik belum pernah nih melakukan kerja bakti, bahkan belum mendengar apa sih itu kerja bakti. Nah, baik, Kakak Farah akan kasih tahu ya mengenai apa sih itu kerja bakti. Bakti adalah salah satu wujud
dari kehidupan bertetangga. Nah, merupakan kegiatan gotong royong untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kerja bakti dapat berupa membersihkan lingkungan, melancarkan air selokan atau got, terus juga merapikan tanaman, membetulkan penerangan jalan, dan atau membangun fasilitas publik tertentu. Nah, apa sih manfaat kerja bakti itu, Kak? Nah, jadi manfaat itu yang pertama itu lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Yang kedua itu sumber penyakit seperti malaria, demam berdarah, terus bisa dihilangkan dan hal ini mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Yang ketiga itu menjadi wadah silaturahmi atas warga. Yang ketiga ini menjadi wadah silaturahmi antar warga dengan ikut dalam kegiatan ini. Nah, warga yang satu bisa bertemu dengan berbincang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini akan memperkokoh silaturahmi antar warga. Nah, yang keempat yaitu membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. Nah, dengan tidak adanya ilalang, tanaman tertata dengan baik, maka sebuah lingkungan akan menjadi enak dilihat dan nyaman untuk ditinggali. Nah, kalau anak-anak melihat kayak halaman terus bersih, terus kayak rapi, banyak tanaman ya pasti kalian menyukai kan? Nah, selanjutnya itu yang kelima, mengajak anak-anak dalam kegiatan ini memungkinkan mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya dan mengajarkan tentang bagaimana menjaga lingkungan alam. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan tadi penjelasan kakak mengenai apa sih itu kerja bakti, terus juga manfaatnya, nah pasti adik-adik langsung berpikiran ya untuk pengen deh cepet-cepet biar pandemi ini selesai, terus kita bisa bekerja bakti sama tetangga-tetangga lingkungan rumah kalian. Nah, maka dari itu kita harus tetap berdoa agar pandemi ini cepat selesai ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke gambar keempat, yaitu, nah baik adik-adik, lanjut kita ke gambar keempat, yaitu saling tolong-menolong. Apa sih itu tolong-menolong? Nah, tolong-menolong itu pasti adik-adik di sini sudah familiar banget ya dengan kata tolong-menolong, karena kita pastinya sudah diajarkan kepada kedua orang tua kita untuk saling menolong terhadap sesamanya. Nah, yang belum tahu apa itu tolong-menolong, Kakak Farah akan ajarin ya, apa sih itu tolong-menolong. Mari berbagi. Mari peduli. Indahnya hidup ketika kita saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong itu memberikan bantuan untuk meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kenapa sih kita harus tolong-menolong atau saling berbagi? Kenapa sih teman-teman? Nah, karena setiap manusia tentunya tidak bisa hidup sendirian gitu seorang diri. Dengan begitu, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat di seluruh dunia harus hidup rukun dan berdampingan. Terus juga di mana masing-masing individu saling menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain. Nah, jadi adik-adik alangkah baiknya supaya kita hidup rukun di masyarakat, salah satunya adalah saling membantu, saling peduli dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan tetangga kita. Nah, karena kakak yakin kalian sudah paham tadi mengenai hidup rukun di masyarakat, kakak harap kalian dapat menerapkan ya pelajaran yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, khususnya di tempat kalian tinggal. Nah, karena pematerian hari ini sudah selesai, mari kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, kakak titip salam kepada orang tua kalian dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah memfasilitasikan pembelajaran online pada kali ini. Nah, baik,
Segitu saja, mudah-mudahan kita bertemu lagi ya nanti bertatap muka langsung di ruang kelas. Baik, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, sampai ketemu.